Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah memberkahi kita semua, insyaallah yang hadir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berdoa kita bermunajat kepada Allah untuk kedua orang tua kita yang telah mendahului kita. Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Allah kumpulkan kelak bersama orang-orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, sehat, kuat, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, subuh hari ini kembali kita memahami sedikit daripada sejarah. Kalau dalam sekolah waktu kecil dulu namanya sejarah kebudayaan Islam. Namanya SKI namanya, sejarah kebudayaan Islam. Kalau sekarang namanya naik pangkat, peradaban Islam. Nah, kalau dulu tak ada, dulu namanya SKI. Kalau sekolah-sekolah kami dulu. Kalau sekolah bapak-bapak dulu kami tak tahu. Karena nampaknya yang muda saya, yang lain tak tahu lah. Jadi kalau di sekolah-sekolah kita dulu ada pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kami pelajari itu kalau tak salah di SD kemudian di Tsanawiyah. Tapi akhir-akhir ini lepas di beberapa sekolah-sekolah umum dan sekolah-sekolah yang lain mulai hilang sepertinya pelajaran-pelajaran tentang peradaban Islam ini. Sehingga untuk mencari, mendengarkan kembali, kalau bahasa orang dulu dongeng-dongeng sejarah katanya. Tapi perlu Bapak Ibu ingat bahwa yang kita sampaikan di subuh hari ini bukan dongeng, tapi sesuatu yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Sesuatu yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Jadi memahaminya, kalau dongeng itu kita anggap sebagai asatirul awwalin, cerita-cerita orang-orang terdahulu. Tapi kalau dia sifatnya benar itu melalui nubuat. Makanya kita melihat daripada nubuat baginda Nabi Muhammad SAW, kenabian. Jadi hadis yang disampaikan oleh Nabi tentang sesuatu yang sudah terjadi hari ini dan yang akan terjadi adalah bukti kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kebenaran apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, di dalam hadis baginda Nabi banyak sekali. Kalau kita lihat dari hadis-hadis Nabi itu banyak sekali. Judul kita di subuh hari ini adalah apa namanya itu? Pertempuran Romawi di akhir zaman. Ini kalau bahasanya adalah Romawi, nanti kita agak sedikit kuliti sejarah biar Bapak Ibu tahu Romawi itu apa dan terbagi berapa dan di mana saja. Karena kalau bicara Romawi atau bahasa lainnya Rom, itu tertulis di dalam Al-Quran, surat Ar-Rum. Nah, nanti kita coba singgung sedikit tentang surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum ini prediksi nyata Allah 1400 tahun yang lalu. Jadi satu yang disampaikan Allah melalui Al-Quran, yang satu ditambah keterangannya melalui hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Bapak Ibu yang perlu kita pahami melalui nubuat Nabi tadi. Inilah yang menjadi bukti bahwa kebenaran perkataan Allah dan perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang persoalan Rum dalam bahasa dalam bahasa
Arabnya. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La yuftahadna lakumus Syam. Sungguh kelak kalian akan menaklukkan Syam. Syam sudah kita jelaskan berkali-kali posisi Syam tersebut. Syam itu satu karasidenan yang mencakup dari beberapa negara, kalau istilah Jawa karasiden namanya. Di dalam satu kompleks Syam ini ada beberapa negara yang masuk dalam lingkaran Syam ini. Yordania, Syria, Lebanon, Damaskus, kemudian masuk lagi Yerusalem, Palestina, Gaza dan sekitarnya, berbatasan dengan Irak, dengan Iran, Mesir. Dan ini berbatasan, dekat. Makanya Bapak Ibu, kalau kita lihat pusat konflik dunia hari ini, ya cuma di Syam ini memang. Eropa, Turki misalkan, berada di antara dua benua. Asia sebelah kanan, Eropa sebelah kiri. Di tengah-tengahnya Bosporus. Laut. Di tengah-tengah ini laut Bosporus namanya. Sebelah kanannya Asia, sebelah kirinya Eropa. Jadi sebenarnya pusat konflik itu sudah disampaikan itu oleh Nabi di dalam hadisnya. Satu tempat yang menjadi pergeseran perpolitikan dunia. Namanya Palestina, Yerusalem. Uniknya untuk menaklukkan Palestina, Yerusalem, dia butuh negara-negara yang lain. Dan yang sebelah sini oposisi juga begitu, sama. Yang oposisi, yang lawan sama semua. Dia membutuhkan negara-negara yang lain yang harus ditaklukkan terlebih dahulu. Sebutlah misalkan Inggris dan Amerika dan beberapa negara yang ingin menaklukkan Syam tersebut atau Palestina. Maka dia harus menaklukkan daerah-daerah tertentu dulu. Kita lihat dari sejarah Persia misalkan. Persia. Ketika ingin menaklukkan Palestina, dia harus menaklukkan Islam terlebih dahulu. Setelah ditaklukkan satu sisi di antara tempat-tempat tertentu, kemudian dia merembet untuk menaklukkan daerah-daerah yang lain. Irak masuk ke Palestina, sampai ke Palestina, ke Yordania, pegang Lebanon, pegang Syria dan lain sebagainya. Terus satu-satu. Kalau sudah ditaklukkan, maka bisa menjadi satu pusat yang sudah dipegang secara kekuatan utuh. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau berbicara tentang Syam dan pertempuran, rata-rata persoalan Syam ini adalah persoalan perperangan. Rata-rata kalau berbicara tentang persoalan Syam, dia berbicara tentang pertempuran. Baik, kemudian dahulu ada istilah Bizantium, Imperium Bizantium, Romawi. Ada dulu dua kekuatan besar, Romawi atau Rum, yang kedua Persia. Kedua-dua ini di dalam nubuat Nabi akan ditaklukkan oleh umat Muslim. Yang pertama, sebutlah dia adalah Persia. Dimulai dari Khalid bin Walid dalam perangnya Zatus Salasil, kemudian ditambah dengan perang yang sangat menguntungkan umat Muslim, Mu'tah, kemudian ditambah dengan perang Qadisiyah. Itu perang hanya untuk menaklukkan Persia. Tapi ada perang yang lain yang digunakan oleh para sahabat, yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sebagian untuk menaklukkan sisi Romawi. Kalau Persia sudah, Romawi juga. Ada namanya perang Yarmuk sebagai akhir daripada perperangan pembuka, sebagai perperangan pembuka jalan masuk kepada Romawi tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Romawi ini, Rum itu, Roma itu, Romawi ini bukan Roma Italia ya. Jangan salah paham dulu. Ini bukan Roma yang ada di Italia. Tapi nanti apakah mereka masuk Romawi?
Itu adalah bagian daripada pembagian-pembagian daerah saja. Sekarang kita lihat dulu Romawi. Di dalam hadis Nabi tadi, la tuftahanna, kalian kata Nabi sungguh benar-benar akan menaklukkan yang pertama Syam. Syam lingkaran tadi. Yang kedua kata Nabi akan menaklukkan Rum. Rum ini Romawi. Nanti kita lihat Romawi itu yang mana. Yang ketiga Faris, Persia. Kemudian au ar-Rum wa Faris, atau Romawi dan Faris, Persia. Hatta yakuna li ahadikum, sampai kalian di antara salah satu di antara kalian akan menjadi minal ibil kadza wa kadza wa minal baqari kadza wa kadza wa minal ghanami hatta yu'ta ahaduhum mi'ata dinarin fayaskhataha. Apa kata Nabi? Sehingga masing-masing ketika kalian menaklukkan Romawi, Persia, kemudian Syam, sehingga masing-masing di antara kalian mendapatkan bagian onta dengan jumlah sekian dan sekian, sapi sekian dan sekian. Demikian juga dengan kambing. Sampai-sampai orang yang sudah mendapatkan bagian 100 dinar pun masih menggerutu dengan bagiannya itu. Nanti kita jelaskan. Ini penting untuk dijelaskan posisi tersebut. 43. Hadis tersebut berasal dari riwayat Imam Ahmad. Nomor hadis 22.547. Hadis ini oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya jilid kelima 340. Hadis ini juga disahihkan oleh beberapa para ulama. Satu di antaranya Al-Albani dalam kitabnya Al-Jami' As-Saghir. Baik Bapak Ibu. Di sini disebutkan bahwa orang-orang akan mengambil bagian daripada kambing-kambing, onta-onta, sapi-sapi. Apa maksudnya? Maksud ini adalah ketika nanti Persia sudah ditaklukkan, Romawi sudah ditaklukkan, Yerusalem sudah ditaklukkan, maka akan menjadi pusat konflik, pertempuran di antara kalian, saling merebut antara satu dengan yang lain, ketidakpuasan antara satu dengan yang lain, baik dari sisi kekuasaan, baik dari sisi harta, maka setiap orang akan berlomba. Dan itu terbukti. Ketika Persia ditaklukkan, maka setiap kelompok di antara yang menaklukkan berebut untuk menaklukkan kembali, untuk mengambil alih. Begitu juga dengan Syam, Palestina hari ini. Berbondong-bondong negara-negara yang lain ingin menaklukkan. Hari ini dulu Inggris. Pernah terjadi Persia. Kemudian Romawi, Bizantium, Imperium. Kemudian Amerika hari ini. Zionis, Israel, Yahudi hari ini. Jadi terus diperebutkan terus. Tapi bagaimana dengan Persia? Sama, Persia juga. Ketika Persia sudah ditaklukkan oleh siapa? Oleh Islam. Terjadi pertempuran dalam tubuh umat muslim itu sendiri. Ketika terjadi pada masa dinasti Yarmuk, pada masa dinasti Abbasiyah, saling memunculkan kekuatan satu di antara yang lain untuk merebut. Seolah-olah bagian yang mereka terima taklah menjadi bagian yang paling disukai, sehingga terjadi perebutan-perebutan antara satu dengan yang lain. Ini yang dimaksud dalam hadis tersebut. Bagaimana dengan kemudian Paris sudah, Rom sudah, Romawi sama ketiga tempat tersebut. Romawi bagaimana? Konstantinopel hari ini. Sekarang kita lihat. Romawi terbagi dua. Romawi Barat, Romawi Timur. Romawi Barat ini dan Romawi Timur ini adalah bagian yang sebenarnya tak bisa dipisahkan dari sisi Romawi itu sendiri. Kalau kita lihat di dalam peta itu, terbagi Romawi ini atas dua. Satu barat, yang satu lagi timur. Sementara kekuasaan yang Romawi Timur ini disebut dengan wilayah Eropa.
wilayah Eropa. Maka pusatnya nanti adalah berbeda dengan Romawi Barat, yaitu Konstantinopel. Maka ketika Nabi ditanya, mana yang akan pertama sekali ditaklukkan oleh umat muslim kelak? Konstantinopel kah atau Rum, Romawi? Loh, kok bisa berbeda begitu? Ini dalam hadisnya. Maka dijawab oleh Nabi, Heraklius, negaranya Heraklius. Di mana negara Heraklius ini? Konstantinopel. Di mana Konstantinopel ini? Ada di Istanbul, Turki hari ini. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Makanya Turki itu sekarang dua wajah, kanan dan kiri. Turki itu sekarang wajahnya dua, kanan dan kiri. Asia dan Eropa. Asia bagian Romawi Timur, Romawi Barat. Romawi Timur Konstantinopel. Dan ini yang akan ditaklukkan oleh umat muslim dalam istilah sejarah. Kami sedang menulis di hadapan Rasulullah. Lalu beliau ditanya, kota manakah yang pertama kali akan ditaklukkan, Konstantinopel kah atau Roma? Kemudian Nabi menjawab, kota Heraklius, kata Nabi dalam riwayat Imam Ahmad, yaitu Konstantinopel akan ditaklukkan terlebih dahulu. Kita lihat hadis yang lain. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Umranu Baitul Maqdis, kemerdekaan Palestina. Wa khurabu Yasrib, kehancuran Madinah. Wa khurabu Yasrib khurujul malhamah. Ketika Madinah dihancurkan, Yasrib dihancurkan, maka muncullah perang yang disebut dengan Malhamah. Malhamatul Kubra. Ketika perang Malhamatul Kubra terjadi, maka terjadilah penaklukan Konstantinopel, Fathul Konstantiniyah. Ketika Fathul Konstantiniyah terjadi, penaklukan Konstantinopel terjadi, wa khurujud Dajjal, maka muncullah Dajjal. Thumma daraba biyadihi ala fakhdil ladhi haddathahu ala aw mankibaihi qala inna hadzal haq kama annaka haq. Kemudian Nabi bilang, sampai Nabi tangannya memukul ke paha salah seorang teman bicaranya. Kemudian dalam arti kata memberi kode, saking seriusnya. Dan Nabi mengatakan, sesungguhnya ini adalah benar, sama benarnya seperti apa yang terjadi pada diri kita. Baik, kata Nabi, merdeka Palestina. Ketika Palestina merdeka, maka khurabu Yasrib, kehancuran Madinah, muncul kehancuran bagi Madinah. Kemunculan kehancuran Madinah penyebab munculnya perang yang disebut dengan Malhamah. Perang Malhamah ini adalah perang akhir zaman antara umat muslim dengan kafir. Dan ini perang akhir. Siapa nanti yang berada di belakang mereka? Wallahu alam. Apakah ini orang Romawi, Yahudi, atau orang Yahudi yang berada di Romawi dan lain sebagainya? Prediksi ke depan melalui beberapa hadis baginda Nabi. Yang pertama, hadis Nabi mengatakan, kelak dominasi akhir zaman itu, kata Nabi, adalah dominasi orang-orang Romawi. Pertanyaannya, siapa orang Romawi ini? Siapa mereka? Orang seperti apa? Ada hadisnya? Ada. Kata Nabi, orang-orang yang di dalam Romawi ini adalah orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Itu sudah disampaikan semua, Pak. Bapak Ibu percaya tak percaya? Wajib percaya. Salah kalau tak ragu, salah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kita lihat. Dalam hadis yang lain, baginda Nabi Muhammad SAW mensoalkan persoalan tentang Romawi yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi terhadap kedatangan mereka.
Di dalam hadis yang dituliskan oleh ulama tersebut, apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qustatul muslimin yaumal malhamah. Menjawab yang malhamah tadi. Perang malhamah itu, yaumal malhamah itu, maka kata baginda Nabi, akan menjadi tempat di mana umat muslim akan berperang di situ. Lawannya adalah Romawi. Baik, disebutkan dalam hadis di sini. Perkemahan kaum muslimin pada saat terjadi perang malhamah. Qustatul muslimina yaumal malhamah. Apa nama tempatnya? Al-Ghutah. Al-Ghutah. Ila janibi madinatin yuqalu laha Dimashqi. Apa kata beliau? Ketika umat muslim berperang dengan orang Romawi dalam yaumal malhamah, di perang malhamah, maka umat muslim mengambil tempat perkemahan peristirahatan mereka di salah satu tempat yang hari ini disebut dengan Damaskus, yang daerahnya adalah namanya Ghautah. Ghautah. Jadi ada nama tempat namanya Ghautah. Ghautah ini bakal menjadi tempat peristirahatan atau tempat ketika umat muslim nanti berperang. Salah satu tempat mereka adalah di Damaskus. Damaskus itu berada di mana Pak Ustaz? Damaskus itu berada di lingkaran Syam, Palestina. Lingkaran Syam, Palestina. Sampai di sini pusing apa tak pusing Bapak Ibu? Susah juga kalau begitu. Bapak Ibu tahu Palestina kan? Palestina itu Syam. Kita pisahkan dulu ya, Palestina, Syam. Bapak Ibu tahu Turki tahu kan? Istanbul tahu kan? Erdogan tahu Erdogan? Nah, itu namanya Turki. Nah, sekarang kita pisahkan di sini. Kalau Palestina masuk wilayahnya Syam. Apa namanya? Syam. Bapak Ibu tahu Iran? Iran tahu Iran? Itu Persia. Persia. Jadi Persia itu sekarang namanya Iran. Nah, pusatnya 3 negara tersebut. Turki, Iran, lah saya sebutin ya, Turki, Iran, Palestina. Nah, ini pisahkan 3 ini. Yang paling banyak disebut dalam hadis, Turki, Iran, Palestina. Palestina menyeluruh dia. Di Syam ini menyeluruh. Baik negara Palestinanya, Yerusalem ini, baik itu Yordania, negara yang lain dalam Syam ini, baik itu Libanon, negara lain dalam Syam ini, Syria, Damaskus, dalam satu lingkup Syam. Di mana di tengah-tengah itu ada satu tempat yang sangat mulia, namanya Baitul Maqdis. Apa itu Baitul Maqdis? Baitul Maqdis itu adalah kiblat pertamanya umat muslim dan seluruh umat-umat yang lain. Maka disebut apa dia? Tempat tersuci ketiga. Setelah mana? Masjidil Haram, Makkatul Mukarramah, Masjidin Nabawi, Madinatul Munawwarah. Yang ketiga, Baitul Maqdis, Palestina, Yerusalem. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Maka pisahkan 3 tadi. Istanbul, Turki. Hari ini dulu namanya Konstantinopel. Pusat kekuasaan Heraklius, Romawi pada masanya. Nah, jadi Romawi itu mana Ustadz? Singkatnya adalah inilah Turki sekarang. Itu Romawi dulu yang besar. Ini dia Turki. Nah, Turki ini dulu Romawinya terbagi 2. Satu sebelah Bosporus sebelah kiri yang ada Istanbulnya, itu Romawi Timur namanya. Yang kedua bagian Asia setelah bagian Asia tadi yang masuk ke wilayah Asia sedikit, itu masuknya Romawi Barat namanya ketika itu. Waktu itu. Nah, nanti yang pertama kali ditaklukkan di antara 2 ini itu bukan yang bagian Asia, nanti ya, nanti. Tapi pertama kali ditaklukkan adalah Konstantinopelnya dulu, Istanbul Turkinya. Kapan? Nanti. Kapan itu nantinya? Setelah Palestina ini merdeka. Tunggu Palestina merdeka dulu. Kalau dalam prediksi tahun depan, tunggu aja. Berarti semakin dekat kiamat Ustaz? Mungkin.
Kalau semakin jauh itu mustahil. Kan begitu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, yang sudah pernah ke Turki mesti ada namanya kota besar Istanbul yang digadang-gadangkan dan disenang-senangi oleh para wisatawan baik dari negara manapun termasuk Indonesia. Kemana umrohnya? Turki. Kalau tidak ke Istanbul, tidak ke Turki namanya. Itu namanya. Bisa dipahami ya? Kemudian ada negara ketiga namanya Persia. Dulu namanya Persia, sekarang namanya Iran namanya. Syiah Ustadz, jangan bahas Syiahnya. Kita tak bahas Syiah pagi ini. Nah, kita bahasnya Iran Persianya. Sekarang pertanyaannya muncul. Mengapa kok tiga ini dalam hadis Nabi? Ini yang harus kita bahas. Tiga inilah pusat kekuasaan dunia pada masanya. Sekarang kita sebut. Ada nggak dalam sejarah di situ disebutkan Amerika? Nggak ada. Ada nggak dalam sejarah disebutkan Belanda? Tidak ada. Adakah dalam sejarah disebut dalam sejarah Islam ini kekuasaan dunia pada masanya, peradaban pada masanya? Ada nggak disebut Inggris? Nggak ada. Inggris, Amerika belakangan datang 1900-an. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang dunia akhir yang akan ketiga ini. Tapi situ tak masuk, tidak masuk. Bisa dipahami ya? Nah, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Kapan kok bisa mereka ini berkuasa? Kok ada Inggris, kok ada Amerika, kok ada Belanda? Ini perluasan wilayah, ekspansi pada masa sahabat Nabi. Ketika Persia terbuka, ketika Konstantinopel Turki ini sudah mulai dikuasai, disinilah saatnya Muhammad Al-Fatih membuka jalan untuk menguasai negara-negara Eropa bagian barat dan bagian timur. Di mana itu? Andalusia pemula, Granada pada masanya. Bisa dipahami? Kerajaan-kerajaan Islam yang ada di bagian barat Eropa. Dimulai dari Granada, Andalusia, ini Spanyol, kerajaan-kerajaan yang ada di Eropa, pembuka jalan. Kapan pembuka jalan itu? Ketika terjadi perang antara Muhammad Al-Fatih dalam menaklukkan Konstantinopel, bagian daripada Romawi Timur yang ada Istanbul Turkinya hari ini. Bisa dipahami sampai sini Bapak Ibu ya? Ini sejarahnya. Makanya muncullah negara-negara yang lain ini sebagai penguasa itu setelah nampak Turki ini berkuasa dan Islam mulai berkuasa dan memperpanjang melakukan ekspansi terkhusus pada saat terkhusus pada masa dinasti Andalusia. Jadi semenjak Andalusia itu ada, disitulah Islam dikenal. Islam dikenal, tahu orang. Makanya ada istilah buku Hanum Salsabilah Rais namanya. Siapa itu Hanum Salsabilah Rais itu? Perempuan. Yang jelas perempuan dulu. Anak siapa? Anak Amin Rais. Apa judul bukunya? 99 Cahaya di Negeri Eropa kalau saya tak salah. Kalau itu salah ya salah betul abad itu. Intinya tentang melihat napak tilas Islam yang ada di Eropa. Satu di antara tempat yang dikunjungi oleh beliau adalah peninggalan Andalusia. Jadi kalau kita bilang Islam ini disampaikan oleh Nabi akan menaklukkan setengah dunia. Sudah terjadi. Kapan itu? Pada masa kepemimpinan Islam. Sekarang kita lihat negara mana yang tidak, dari tiga kekuasaan besar tadi, mana yang tidak ditaklukkan oleh Islam. Ada dua di antara Palestina atau Syam, Iran, ini Turki, Romawi. Di antara tiga ini, mana yang paling berkuasa pada masa itu? Satu Romawi, satu Iran Persia. Siapa yang menaklukkan Romawi? Islam. Siapa yang menaklukkan Persia? Islam. Dua-duanya yang ditaklukkan oleh. Kalau yang di situ Ustaz, di Syam itu kok bisa Islam juga? Ini panjang ceritanya, sejarah. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Sulaiman sampai sekarang. Makanya kalau Islam mengklaim, umat Muslim mengklaim Palestina itu kita, ya memang. Kalau kita mengakui Nabi Sulaiman itu kita. Kalau kita mengakui Nabi Daud itu adalah kita. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu?
Sudah lihat peta konfliknya? Ini namanya peta konflik namanya. Pertanyaannya muncul, apakah pada saat Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel ini sudah masuk dalam menaklukkan Romawi? Jawab, kalau merujuk kepada hadis Nabi, la tuftahanna al-Konstantiniyah, sungguh kelak umat muslim akan menaklukkan Konstantinopel. Siapa yang akan menaklukkan? Ala yadir rijal, di tangan seorang pemuda, kata Nabi. Sebaik-baiknya pemimpin, sebaik-baiknya tentara, kata Nabi. Oleh siapa guru daripada Muhammad Al-Fatih itu? Syamsuddin. Salah siapa? Kan Muhammad Al-Fatih. Gurunya Muhammad Al-Fatih ini namanya, sebentar, Syamsuddin. Ada seorang ulama besar namanya Syamsuddin yang selalu berada di belakang Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ini pertama jadi khalifah umur 12 tahun. Pernah terbayang seorang anak umur 12 tahun jadi khalifah? Setelah jadi khalifah, tak lama kemudian dikudeta. Bayangkan 7 turunan mulai dari Osman itu kakeknya Muhammad Al-Fatih. Sampai ke bawah ke Muhammad Al-Fatih tadi. Berapa panjangnya itu? Panjang banget pokoknya intinya. Kalau tanya panjangnya, panjang banget. Di antara panjang 7 turunan itu, mulai dari Osman itu, pikiran pertama mereka sampai ke sana itu mimpinya cuma satu aja. Menaklukkan Konstantinopel. Itu saja pikirannya. Menaklukkan Konstantinopel. Siapa Konstantinopel itu? Turki, Istanbul sekarang. Pertanyaannya adalah, mungkinkah bagi bagi Muhammad Al-Fatih menaklukkan ketika itu? Tidak. Muhammad Al-Fatih ketika itu umur 12 tahun. Dikudeta. Tahu Bapak Ibu dikudeta? Digulingkan. Sebenarnya bukan arti katanya negatif saja, tidak. Karena umur beliau ketika itu masih 12 tahun. Di umur 19 tahun naik kembali menjadi seorang pemimpin khalifah lagi. Muhammad Al-Fatih. Apa mimpi mereka? Masih sama. Ketika diangkat di umur 19 tahun ditanya, apa keinginan pertamamu? Dijawab, menaklukkan Konstantinopel. Cuman itu Pak cita-citanya. Kalau ada anak-anak sekarang, apa cita-citamu? Menghancurkan Amerika. Oh mantap. Itu kalau ada. Tapi masalahnya kami dapat bagian Ustaz. Ini yang menjadi. Baik, bisa dipahami Bapak Ibu sampai sini sudah ya? Baik. Nah, Muhammad Al-Fatih ini sebagai pembuka jalan. Ketika Konstantinopel sudah ditaklukkan, disinilah kemudian Bapak Ibu lama berada dalam sisi umat muslim sampai runtuhnya Turki Utsmani. Barulah di sini Bapak Ibu proses yang terjadi ketika itu adalah umat muslim dalam ombang-ambing dunia. Makanya Bapak Ibu pergeserannya kita lihat, pergeseran kekuasaan itu terjadi sebenarnya semenjak kita runut. Jadi pergeseran kekuasaan Islam itu dimulai ketika dinasti Abbasiyah mulai hancur. Jadi Abbasiyah hancur, kemudian nanti Andalusia hancur. Setelah Andalusia hancur, kerajaan-kerajaan Islam yang lain hancur, termasuklah diakhiri pada masa kerajaan Islam yang bernama Turki Utsmani. Disinilah Bapak Ibu yang disebut dengan pergeseran. Kalau kita bahasakan dalam ilmu politik sekarang, pergeseran geopolitik namanya. Nah, ini istilah kalau orang-orang politik, pergeseran perpolitikan dunia sekarang. Bergeser tuh Pak, bergeser. Sekarang pertanyaannya, Ustadz, ke tangan siapa? Ke tangan siapa yang memenangkan perang dunia? Inggris perang dunia pertama, Amerika perang dunia kedua, siapa perang dunia ketiga? Nah, ini akan bergeser. Maka prediksi para ulama ada. Oh, itu perang dunia ketiga itu nanti adalah perang terakhir, Malhamatul Kubra. Ya, ada yang memprediksi, silahkan.
Oh, itu perang antara Iran dengan Amerika, yang lain ngikut. Ya silahkan, itu prediksi. Prediksi. Sehingga orang mengatakan, oh ini adalah perang politik. Bisa jadi. Ini adalah perang ekonomi, mungkin sangat. Ini adalah perang agama, itu memang pasti. Bisa dipahami. Oh ini adalah penaklukan kekuasaan, ekspansi setiap negara. Benar adanya. Semua yang disampaikan itu betul semua. Perang politik, perang pemikiran, perang fisik, perang ekonomi, perang ini benar semua. Nggak ada yang salah. Semua benar. Setiap negara punya satu yang disebut dengan ekspansi, perluasan wilayah. Dan satu-satunya tempat yang menjadi pusat konflik dunia yang harus diperluas adalah yaitu Palestina. Persia pernah menguasai Palestina? Pernah pada masanya. Romawi pernah menguasai Palestina? Pernah pada masanya. Ketika Persia ditaklukkan, Palestina otomatis menjadi bagian. Ketika Romawi ditaklukkan, Palestina juga otomatis menjadi bagian. Karena kedua negara ini pernah berkuasa dan memegang tersebut. Apakah ada negara lain Islam yang menguasai itu? Dalam catatan sejarah tidak ada disebut di situ Oman, Qatar, Saudi Arabia, Bahrain, enggak ada. Bisa dipahami. Yang populer di telinga dalam beberapa hadis Nabi, Yordania, Irak, Iran, Timur. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ini sejarah. Bapak Ibu boleh cek. Ada nggak dalam bahasa Arab itu di hadis-hadis Nabi tentang Belanda? Nggak ada. Amerika nggak ada. Inggris nggak ada. Persia ada. Romawi ada. Konstantinopel ada. Sebut ada banyak. Syam, Palestina ada. Yordania ada. Irak ada. Syria ada dalam sejarah. Itu peta konfliknya, Pak. Jadi kembali kepada poin tadi. Ngamuk mic-nya. Kembali kepada poin tadi. Di sini yang terjadi. Maka kata para sejarah, awal mula penaklukan Romawi itu, Konstantinopel itu adalah dilakukan oleh sebagai pembuka Muhammad Al-Fatih. 7 turunan. Salahuddin Al-Ayyubi itu menaklukkan apa? Ini Salahuddin Al-Ayyubi tentara salib. Kalau Salahuddin Al-Ayyubi tentara salib. Nah, tentara salib ini bagiannya dari mana nanti? Ya juga sama, Palestina juga. Penguasaan Palestina juga sama. Maka dalam bayang-bayang dunia. Bisa dipahami sampai sini ya? Makanya kalau berbicara tentang Persia, dia sudah ada bagiannya. Kalau bagiannya Konstantinopel, itulah yang menjadi pusat dunia hari ini. Nah, sekarang kita lihat hadis Nabi. Kata Nabi, yang mendominasi manusia, yang mendominasi kekuasaan ketika itu, yang mempengaruhi umat muslim ketika itu adalah dominasinya Romawi. Kita lihat, dominasi Romawi itu yang mana? Bagian barat. Jadi bagian barat ini begini bahasanya. Nanti Bapak Ibu kita lihat. Apakah orang-orang seperti Amerika, seperti Inggris, Yahudi hari ini yang menguasai dunia ini adalah bagian barat, adalah bagian Romawi? Itu yang kemudian dipertanyakan. Titik. Yang hari ini dipertanyakan. Kalau kita lihat dalam akses sejarah, bisa jadi Eropa ini adalah bagian daripada Romawi yang dikatakan oleh Nabi menguasai setengah dunia, artinya yang mendominasi dunia ketika itu. Kalau kita lihat sekarang, posisi Eropa mendominasi dunia, benar. Sangat benar sekali. Dari sisi kekuasaan dan ekonomi. Justru kata Nabi, tunduknya negara-negara Arab adalah bagian daripada penguasaan dan pengaruh. Dominasi Romawi. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa, sangat bisa jadi. Nah, maka di sini dikatakan muncul perang terhadap Romawi di akhir zaman. Di akhir zaman. Kok bisa disebut dengan di akhir zaman? Karena setelah terjadinya kemerdekaan Palestina. Pertanyaan, Palestina sudah merdeka atau belum? Belum. Kalau sudah merdeka, baru kemudian terjadi perpecahan di daerah Madinah. Pertanyaannya, sudah terjadi belum? Belum.
Maka kemudian yang ketiga barulah bisa disebut dengan perang Malhamah. Maka disebutlah sebagian para ulama, Malhamatul Kubro yang dimaksud oleh Nabi ini bisa jadi adalah pertempuran umat Muslim dengan Romawi. Pertanyaan muncul lagi, kalau ini pertempuran umat Muslim dengan Romawi, Romawi ini siapa sebenarnya yang menguasai dia? Disinilah kemudian poin pentingnya bagi kita untuk menelaah. Apa itu? Bisa jadi orang-orang Yahudi yang hari ini ada, merekalah yang menguasai Romawi itu, dan merekalah yang berada di dalam Romawi tersebut. Bisa dipahami? Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Pertanyaan muncul, apakah mungkin Islam akan menaklukkan Romawi itu dalam perang Malhamatul Kubra? Dijawab sama Allah dalam hadis Nabi, kemenangan umat Islam pasti bagi mereka. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oh, itu bukan berarti Pak Yendi, bukan. Itu sudah akan lama nanti Pak. Tapi mungkin dari generasi bisa. Tapi kita nggak tahu, wallahu alam, dari generasi siapa. Apakah itu dari generasinya Pak Waka? Bisa jadi. Atau generasi-generasi yang lain. Yang jelas kita melihat kemerdekaan Palestina, kemudian kehancuran Madinah, Malhamatul Kubra, kemudian Konstantinopel, barulah kemudian dunia dalam ambang-ambang akhiruz zaman yang disebut dengan kiamat. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Apa ada hadis yang lain Pak Ustadz yang berbicara tentang persoalan tersebut? Ada, kita lihat lagi. Baik. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An Abi Umamah qala la taqumus saa'ah hatta yatahawwal syiraru ahli Syam." Itu Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai penduduk-penduduk Syam itu sangat jahat sehingga berpindah ke Irak. Dan sebaik-baik penduduk Irak berpindah ke Syam. Orang-orang Syam yang jahat pindah ke Irak. Orang-orang jahat, orang-orang baik di Irak pindah ke Syam. Berputar. Ini belum terjadi. Belum terjadi. Orang-orang Irak ini, Irak itu tak jauh dengan Iran, tak jauh juga dengan Syam Palestina. Tidak jauh, berdekatan semua. Nah, jadi nanti Bapak Ibu, nubuat Nabi ini semuanya pasti terjadi. Nubuat Nabi ini pasti terjadi. Tetapi pergeseran migrasi ini sudah mulai tampak sedikit demi sedikit. Apa maksudnya Ustaz? Maksudnya negeri Syam akan diisi oleh orang-orang baik. Sebaliknya, justru bagian negara-negara kekuasaan tadi yang dikuasai justru akan diisi oleh syirarun nas, orang-orang jahat. Nanti makanya perang terakhir adalah benteng terakhirnya umat Muslim di mana? Palestina. Itu benteng terakhir kita. Nah, benteng terakhir kita itu berhadapan dengan siapa? Yang berada di sekitar kita tadi, yang dikuasai oleh Romawi, yang di daerah-daerah tersebut sudah jahat-jahat manusianya. Termasuk bagian kecilnya adalah Irak. Irak. Sekarang lihat hadis Nabi yang lain. Apa kata hadis Nabi yang lain? Mana negara yang berkhianat kelak terhadap umat Muslim di akhir zaman? Negara yang berkhianat kepada umat Muslim kelak di akhir zaman, kata Nabi, Romawi. Itu Nabi yang bilang. Pertanyaannya, Romawi mana Ustaz? Baratkah, timurkah? Bagian Eropakah atau bagian Asiakah? Kedua-duanya. Penguasaan dunia. Jadi Bapak Ibu bisa kebayangkan? Kebayang maksudnya, oh nanti merdeka Palestina berarti pengkhianatan tetap berjalan, masih ada. Sampai nanti muncul perang dunia, bukan sampai nanti namanya muncul perang Malhamatul Kubra, perang terakhir perperangan. Udah nggak ada lagi perperangan setelah itu. Setelah perperangan itu terjadi, barulah terjadi penaklukan Konstantinopel yang terakhir tanpa ada pertumpahan darah. Ini yang disebut dengan penaklukan Romawi terakhir di akhir zaman. Nah, kalau ini sudah terjadi, sudah mulai bermunculan taring-taring pengikut, dan dimulai dulu dari pengikut-pengikutnya. Sudah lengkap pengikutku yang 7 itu, kata Dajjal, baru aku keluar, kata dia. Tengok sebelah kanan, bagian sisi utara daripada Romawi. Tengok sebelah kanan, sebelah kiri,
tengok di Mekah, tengok di Madinah, tengok di negara-negara yang di pesisir tiga tadi. Baik Romawi, baik Iran, Persia, baik itu di Syam, tidak di Mekah ya, tidak di Madinah. Tengok, muncullah di situ di antara segitiga tadi yang disebut dengan Dajjal. Nah, dari mana di antara tiga ini muncul? Di sini dia Pak. Khurasan, provinsi yang berbatasan dengan negara-negara yang di Syam tadi, antara Irak juga dan Mesir juga. Ada provinsi di Iran itu namanya Khurasan. Nah, oleh Nabi disebut dari Khurasan ini keluar Dajjal. Khurasan ini keluar Dajjal. Di Isfahannya keluar pengikutnya. Nah, pengikut-pengikut ini nanti yang bersama yang mengangkat Dajjal. Bisa dipahami Bapak Ibu, di perbatasan itu juga ada pengikut Dajjalnya, khusus di daerah Irak tadi. Di daerah Irak ini juga muncul nanti pengikut-pengikut Dajjal. Makanya Bapak Ibu, orang-orang munafik itu berada di sekitar situ. Termasuklah nanti di tiga daerah terbesar ini adalah pusatnya Pak. Makanya kalau saya boleh melihat, lah kok bisa Nabi cuma mengatakan tiga daerah ini tersebut. Baik itu Persia, baik itu Romawi, baik itu Palestina, Syam, Palestina. Pernah Nabi sebut Yaman dalam persoalan konflik? Tidak ada. Pernah Nabi sebut Hijaz dalam peta konflik? Tak ada. Nabi cuma katakan kelak dihancurkan. Ya, negara kota yang ketika gempa bumi besar terjadi di hari kiamat, yang hancur pertama itu mana? Mekah, Madinah. Tapi kapan? Setelah hancur semua, setelah hancur. Lah Indonesia kapan? Ya tunggu tanggal main Pak. Dan itu masih ada, semuanya pasti dapat bagian. Tapi dalam hadis Nabi ini semua disampaikan di situ. Nah, apa kaitannya dengan ayat Al-Quran Ustaz? Yang kaitannya dengan ayat Al-Quran yang tentang surat Ar-Rum. Nah, disebutkan Nabi ini tafsir sendiri oleh Nabi, oleh para sahabat, para ulama-ulama mufassirin. Ini adalah nubuatnya baginda Nabi melalui hadisnya, sekaligus pembenaran dan kebenaran akan perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Ghulibatir Rum." Apa kata Allah dalam Al-Quran? Alif Lam Mim. Rum, Romawi akan ditaklukkan dan dikuasai. Siapa yang menguasai? Umat Muslim. Sekarang dalam catatan sejarah, berapa kali Romawi ditaklukkan umat Muslim kelak? Satu pada masa Al-Fatih, yang kedua di akhir zaman. Ada sebagian pengamat sejarah mengatakan ketika Muhammad Al-Fatih membuka jalan itu bukan bagian daripada penaklukan. Tapi kalau kita boleh lihat dalam sisi yang lain, seperti Ishak misalkan, itu mengatakan Romawi itu ditaklukkan dua kali. Satu pada masa Muhammad Al-Fatih, yang kedua yang terjadi di akhir zaman nanti. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, pertanyaannya Ustadz muncul lagi, siapa yang menaklukkan itu? Pemuda seperti apa? Orang seperti apa yang akan menaklukkan yang kedua kalinya Romawi tersebut? Setelah terjadi perang besar antara siapa? Umat Muslim dengan siapa? Yahudi yang berdiri di posisi Romawi tersebut. Jadi perang terakhir kita disebut dengan Malhamatul Kubra. Diprediksi dalam hadis yang lain, Malhamatul Kubra itu perangnya umat Muslim dengan Romawi terakhir. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, baik. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinina lillahi al-amru min qablu wa min ba'du wa yawma idh yafrahul mu'minin. Ketika itu orang-orang mukmin bergembira dan berbahagia. Kalau kita tarik ayat ini untuk Muhammad Al-Fatih, cocok. Kalau kita tarik ayat ini untuk kelak yang akan datang, kepastian kemenangan bagi umat Muslim, pasti cocok. Jadi kemenangan umat Muslim dan penaklukan Romawi itu pasti akan terjadi. Dan pasti akan dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Intinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang pertama, tidak ada istilah kita keluar dari perperangan, nggak ada. Jadi perang itu dari dulu sampai sekarang sampai akhir zaman akan terus terjadi. Yang kedua, jihad itu akan selalu dibutuhkan. Yang ketiga, umat Muslim ini jangan sampai tertipu oleh dunia.
Ini orang mukmin bukan muslim, mukmin. Tidak boleh tertipu oleh urusan dunia. Yang keempat, persoalan Dajjal media hari ini adalah bagian daripada program untuk menipu umat. Jadi Bapak Ibu, sampai hari ini saja kita bisa katakan banyak orang di antara kita yang tidak tahu mana Romawi, mana Persia, mana itu Turki, mana itu Syam, mana itu Yahudi, mana itu Muslim, tidak tahu. Semuanya sama saja. Makanya Bapak Ibu, di dalam hadis Nabi tadi disebutkan, yang akan mendominasi itu, perangnya itu banyak dan sedikit. Orang Romawi kafir, orang Yahudi itu semuanya banyak nanti. Kita sedikit. Yang sedikit ini namanya yang beriman namanya. Yang beriman. Nah, inilah yang selamat nanti. Yang selamat itu. Dalam sejarah selalu yang sedikit itu yang menang atas yang banyak. Pernah Bapak Ibu lihat dalam sejarah Islam itu jumlah umat muslim lebih banyak dari musuh? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Dalam sejarah ya, dalam sejarah. Pernah nggak umat muslim itu dalam sejarah perperangan jumlah musuh lebih sedikit daripada jumlahnya umat mukmin? Nggak pernah. Hampir tidak pernah. Selalu tersedih tapi selalu menang. Jadi kita kalau ditanya, pernahkah mukmin ini punya mental pemenang? Bukan punya lagi, memang itu milik kita. Tapi kok sekarang mentalnya feodal dan pecundang? Tergantung pada pribadi masing-masing. Kembali kepada diri kita masing-masing. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik, sudah siap untuk menghadapi Romawi ini? Yakin. Harus yakin. Maka Bapak Ibu terus istiqamah dalam menaklukkan, terus istiqamah dalam memboikot produk-produk yang akan berafiliasi kepada munculnya Romawi ini, munculnya penjahat-penjahat di akhir zaman ini, bagian daripada mereka yang akan merusak kita dan kita yang akan istiqamah menjaganya sebisa kita dan semampu kita. Meskipun mungkin kita bukan pilihannya, tapi setidaknya kita yang mencetak generasi-generasinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pembuka sejarah bagi kita, pembuka mata bagi kita, agar kita punya keinginan mencetak generasi-generasi pejuang seperti Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, Abu Usama, Ibnu Mas'ud, Khalid bin Walid dan lain sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.